Oke, it's been a long week. Ngajar benar-benar padat sekali dan hari ini kebetulan ada waktu untuk saya latihan bareng di syuting lah ya, mungkin biar kalian bisa tahu latihan saya itu kayak apa. Jadi hari ini yang saya ingin latih itu adalah upper ya. Jadi kita akan main pull, heavy pull, terus ada juga incline bench press, mungkin ada aksesori-aksesori lainnya. Dan ini mungkin makan waktu sekitar 1 jaman karena habis ini juga saya akan ngajar lagi. Jadi biar kalian tahu sekilas sistem saya untuk latihan itu seperti apa. Jadi follow along aja. Kalau misalnya kalian pengen coba, feel free untuk contek. Tapi yang kalian harus tahu adalah ini latihan saya gitu, bukan latihan spesifik untuk kalian. Jadi kalian mau contek kayak apapun latihan orang, kalau misalkan variabel-variabel lainnya nggak kalian perhatiin, such as nutrition, recovery, hasilnya itu nggak akan sama. Apalagi kalau kalian nyontek latihan atlet. Sedangkan latihan saya ini saya bikin memang sedikit minimalis. Jadi kalian jangan kaget kalau saya latihan cuma ya paling 2 set, mungkin 3 set, mentok di 4 set. Jadi nggak ada gerakan-gerakan yang redundant atau berlebihan. Gitu ya. Kita langsung mulai aja dari gerakan-gerakan yang berat dulu, yaitu pull-ups. Nah, mungkin ada teman-teman yang nanya, kenapa kok lu suka banget bang untuk pakai pull-ups? Kenapa nggak pull down, bukan lebih optimal dan lain-lain? Jadi jawabannya sebenarnya adalah karena saya suka pull-up. Dan kalau kalian suka ngelakuin sesuatu, ya udah lakuin aja. Doesn't matter apa yang orang bilang, oh pull-up nggak optimal, apa bla 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 bla. Kalau memang kalian suka, do it. Dan kalian harus perhatian gini, ada gerakan yang memang dispesifikkan untuk membangun otot, ada gerakan yang memang kita pengen lebih jago di situ. Contohnya misalkan muscle up pakai weight gitu ya. Mungkin orang-orang nanya kenapa nggak pull up sama dip aja gitu dipisah. Jawabannya adalah karena saya mau lebih kuat di muscle up. Jadi bukan saya mau membangun otot dengan muscle up. Nah di situ miskonsepsi kalian di otak harus di-clearin dulu. Jadi latihan saya ini bukan semuanya ngomongin tentang otot, tapi ada juga soal skill development, khususnya spesifik saya lagi mendalami street lifting. Oke, langsung aja kita mulai latihan. Jadi kita warm up dulu. Saya jarang pakai stretching yang gimana-gimana. Buat saya gerakan warm up itu adalah gerakan untuk memanaskan motor pattern dan juga lebih spesifik lagi ke angkatan yang kalian mau angkat. Sebenarnya simple, intinya adalah kalian lakuin angkatan yang kalian mau lakuin dengan beban lebih rendah. Contohnya ini, saya mulai dari kosong gitu ya. Jadi kosong, saya mau move with intent, jadi naiknya lebih cepat. Nah untuk pull up, karena saya mau spesifik ke street lifting, jadi kita nggak boleh pakai straps gitu ya. Nanti kalau misalkan mau pakai straps di back off-nya silahkan. Jadi yang kita pakai, atau yang saya pakai spesifik itu liquid chalk. Jadi buat teman-teman misalkan kalau sering ke gym dan kalian nggak mau bawa chalk yang kayak apa kan, kayak tahu ya, bentuknya kotak ya. Nah itu kan kotor, kita bisa pakai liquid chalk. Jadi kalau kalian pakai liquid chalk, dia cuma kayak gini doang nih. Terus tinggal diusap, udah tinggal tiup. Nanti dia jadi putih. Nah ini tuh udah cukup oke lah untuk nge-grip dan dibersihinnya itu ketika dari barnya itu lebih gampang. Karena nggak banyak kayak granul-granul yang kayak ibaratnya chalknya itu lah, serat-seratnya itu nggak terlalu banyak. Jadi ini bisa langsung kalian pakai dan simpennya juga gampang, yang penting ditutup rapat aja, jangan sampai kena angin. Kalau nggak bakal kering ditutupnya, nanti susah keluarnya. Warm up set kedua pakai 50 kilo ya. Hari ini saya tanya Ervan mau main berapa Van? Dia bilang 90 kilo, matamu ya kan. Kita lihat aja RPI-nya, kalau misalkan rendah atau gampang mungkin kita akan incer yang lebih berat, mungkin di 75 atau di 70-an tapi di wrapping mungkin ya. Kita lihat aja dulu dari warm up-nya. Kayaknya nggak seberat itu hari ini kita mainnya guys. Biasanya udah ketahuan dari warm up setnya, kita bisa pakai warm up set itu untuk kira-kira hari ini bisa berat atau enggak. Jadi kalau misalkan warm up setnya kerasa berat, kemungkinan besar ya kalian jangan main terlalu berat dulu. Karena mungkin lagi nggak fit badannya. Oke, tapi bohong ya. Kita coba main 75 aja kali 1. Kita lihat RPE-nya bocor atau enggak. Kalau misalkan masih RPE 9, RPE 8, I guess is good call. Udah stop di situ aja primernya. Baru kita back off main di 50 atau di 55 gitu ya, 4 reps gitu. Oke, kita lihat lah Wismilak. Wah berat juga ya.
Come on. Oke, di situ aja kita berhenti. Sekarang kita masuk ke working set. Jadi tadi udah top single dan RPE-nya cukup oke lah, not that bad tapi not that good. Jadi kita masuk ke 50 sekarang, mungkin ambil 5 sampai 10 repetisi ya, 6 sampai 10 lah kalau bisa. Nah, ini ada sedikit tips buat teman-teman pas pakai belt untuk dips ataupun untuk pull up. Jadi kebanyakan orang tuh terlalu tinggi taruhnya, akhirnya neken ke si lower back atau posisi ininya kurang enak, jadi akhirnya ngegores bagian hip. Jadi kan harus agak turun memang. Di bagian hip bone kalian, di sini di belakang ada hip bone, turunin aja ke bawah sampai udah kena, dan biasanya di situ titik terbaik. Jadi kalian juga kalau misalkan ada belt squat, jangan taruh terlalu tinggi karena itu akan neken lower back kalian, nanti biasanya jadi nggak enak gitu ya. Yuk kita langsung working set, let's go. Kenapa sih harus top down? Kenapa nggak flat aja, working set aja gitu? Kenapa harus ada prime? Jadi sebenarnya keunggulannya dengan ada top set itu adalah kalian latihan di bawah beban yang berat. Jadi kan melatih teknik kalian di bawah beban yang berat. Dan biasanya selesai dari top set, ketika kita back down, beban itu kan kerasa enteng banget. Jadi kalian bisa latihan dengan kualitas set yang lebih bagus. Jadi apa aja sih yang bisa kalian pakai gitu, apa aja yang kalian bisa aplikasikan gitu ya untuk top down set ini. Biasanya di gerakan-gerakan squat, bench, deadlift, ataupun gerakan-gerakan yang memang kalian mau angkat berat gitu. Jadi kalian bisa pakai ini hampir setahun penuh sih menurut saya ya. Sisain aja 1-2 bulan, kalian jangan main beban berat dulu untuk biar sendi kalian tuh jadi lebih pulih ya, jadi nggak terlalu digeber terus gitu. Tadi kita udah lakuin back off-nya itu sekitar 3 set, jadi tadi top single, terus back off, 4 set ya untuk pull up. Sekarang kita masuk ke gerakan secondary. Jadi sistem latihan saya tuh bukan otot ini, enggak, tapi gerakannya lebih secondary. Push, ada primary, ada secondary. Primary ini prioritasnya biasanya, yang paling berat, yang paling intens. Nah hari ini kebetulan saya pairing pull up sama secondary push. Secondary push saya itu kebetulan adalah incline bench press. Nah kebetulan ini juga sekali lagi upper back-nya masih sakit dari latihan terakhir chest kemarin ya. Jadi saya probably akan pakai beban yang nggak terlalu berat dulu biar bisa recover chest-nya. Jadi kuncinya untuk latihan yang efektif adalah kita maunya itu segernya di hari yang paling penting. Jadi hari ini bukan hari terpenting saya untuk push berat-berat. Jadi ya bisa diturunin. Nanti push terberatnya itu di hari Kamis atau hari Jumat. Jadi di situ saya harus sudah siap chest-nya. Jadi kalian bisa programming dengan cara secondary-nya diturunin biar pas primary-nya atau hari pentingnya itu seger. Kalau misalkan pas hari primary-nya masih sakit, kemungkinan besar secondary-nya itu terlalu berat atau terlalu intens. Jadi tips kayak gini itu akan mengubah pandangan kalian biar kalian bisa progres terus bebannya. Karena pasti kalian tanya kan, kok lu udah lama latihan tapi masih bisa naik bebannya? Sebenarnya itu baik lagi ke fatigue management gitu ya. Jadi kalian harus banget kenalin diri kalian. Ada beberapa orang yang mungkin recovery time-nya itu lebih cepat, jadi kalian bisa geber lebih berat lagi di secondary. Kalau nggak bisa, ya jangan. Contohnya saya nggak bisa. Jadi jangan digeber di hari ini. Digebernya di hari Jumat atau hari Kamis. Jadi di sini saya akan main mungkin 30-an kilo ya. Biasanya itu bisa 40-an, tapi kita kurangin aja 10. Kita main di repetisi yang lebih tinggi ya, mungkin 12 gitu ya. Itu dimain di RIR atau sisa repsnya mungkin di 3 reps, jadi nggak terlalu sampai habis. Nah, jadi dumbbell, by the way banyak yang nanya dumbbellsnya apa? Dumbbellsnya saya pakai adjustable dumbbells dari Strength Bay. Jadi ini dumbbellnya tinggal kalian puter, hemat tempat, dan kualitas build-nya itu oke banget. Ini saya udah pakai 3 tahun, nggak ada problem sama sekali. Dan ini bisa kalian taruh di rumah, ataupun kalau kalian mau bangun gym, untuk yang private dan bukan untuk komersial, saran saya mending pakai adjustable dumbbell aja. Oke. Nah, by the way satu lagi, setting ketinggian untuk incline bench itu berapa? Tergantung arch kalian. Kalau misalkan kalian tipe yang arch-nya sampai kayak exorcist gitu ya, itu mendingan settingnya agak lebih tinggi aja. Kalau arch kalian itu nggak terlalu banyak, setting lebih rendah. Jadi biasanya either segini yang paling rendah, atau bisa
segini. Nah kalau saya suka segini, karena saya tipikal yang arch-nya itu banyak ke belakang, gitu ya. Oke, langsung aja kita set pertama. Mungkin saya akan main 3 set. Nanti kalian bisa lihat latihannya sekeras apa sih latihan yang kurang intens ini. Wah, gila masih sakit cuy. Masih ada dom saya dari yang sisa kemarin. Ya tapi kira-kira itu udah 3 lah ya, sisa 3 reps lagi kalau misalnya bisa dipaksa gitu, nggak tahu. Kesalahannya saya sering lihat klien saya lakukan belakangan ketika bench press, apalagi pakai dumbbell ataupun incline bench press atau press apapun ya, itu adalah mereka lebih tricep dominant. Jadi maksudnya apa? Mungkin kalian udah tahu ya, kalau misalkan press, kita nggak mau sudutnya itu seperti ini, ya kan? Tapi banyak orang yang udah begini sudutnya nggak terlalu masuk, tapi masih kerasa di triceps. Gimana caranya kita ngakalin dengan pakai cueing atau pakai petunjuk untuk ketika kita press gitu ya. Jadi simpelnya adalah seperti ini. Kunci dari kalian bakal tricep dominan atau enggak, itu adalah di initialnya atau ketika awal mulai turunnya. Jadi kebanyakan orang tuh mereka yang penting turun aja ke belakang seperti ini. Ya, yang kalian mau lakuin biar lebih kena ke chest itu adalah kalian mulai dengan buka dulu aja tangan kalian ke samping seperti ini. Ya, buka tangan kalian ke samping, baru pas turun itu mulai bisa ditekuk. Karena kalau kalian langsung turun ke bawah, kemungkinan besar breaknya itu ada di sini duluan atau ada di siku. Dan itu akan bikin forearm kalian pegel, tricep kalian pegel. Karena ada beberapa klien saya yang ngelus seperti itu. Dan ketika udah dibenerin dengan cara mulai dari posisi seperti ini, dibuka ke samping dumbbellnya instead of turun, itu chestnya jadi jauh lebih berasa. Dan bahkan mereka jadi pertama kali bisa rasain chest mereka di gerakan press. Oke, jadi kira-kira seperti apa? Saya langsung contohin, kalian bisa lihat pola gerakannya. Oke, tendang dulu 1, 2, kita masuk posisi. Oke, dari bawah, press ke atas. Oke ya. Nah, buka dengan seperti ini, ke samping. Nah, ini kerasa banget. Yang kurang tepat adalah mereka langsung turun ke bawah seperti ini. Nah, ini pasti kerasanya di triceps. Jadi sekali lagi, buka keluar. Nah, ini aja saya lakuin itu langsung kerasa banget dan bahkan repetisinya itu jadi jauh lebih sedikit ketimbang set yang sebelumnya. Jadi kalian bisa coba cueing ini di next time kalian ngelakuin incline bench press. Oke, tadi 2 gerakan pertama yang paling penting udah selesai. Jadi kita bisa kebut waktunya itu di gerakan terakhir-terakhir karena itu mereka biasanya nggak terlalu capek ya. Jadi gerakan aksesori pertama, aksesori pull yang saya bisa kasih ke kalian yang paling beneficial, salah satunya itu adalah rowing. Nah kebetulan saya nggak ada alat rowing, jadi saya pakai setting yang ada aja. Nah untuk rowing, ada beberapa tips yang penting yang harus kalian aplikasikan biar kalian tahu otot yang kalian target itu yang mana. Pertama itu adalah dari angle-nya. Semakin sempit kalian lakuin, maka lats kalian bisa punya leverage lebih banyak ke gerakannya. Sedangkan kalau semakin lebar, itu mungkin kalian akan lebih kerasa di bagian upper back-nya. Apalagi di couple atau ditambah dengan adanya scapular retraction seperti ini. Nah, satu lagi, selain dari arm angle-nya, itu adalah pergerakan skapulanya. Itu penting sekali, teman-teman. Jadi ketika kalian mau rowing dengan efektif, make sure kalian jangan jepit skapula kalian terus. Karena kalau kalian jepit, ya satu, mungkin itu akan jadi masalah mobilitas nantinya. Dan yang kedua, itu adalah mungkin kalian akan lebih kerasa di rear delts atau di bahu belakang gitu ya. Jadi satu movement yang penting itu adalah scapular retraction dan juga protraction di gerakan rows-nya. Oke, kalian lihat aja kira-kira gerakan yang saya lakuin itu kalian bisa contoh ya kayak gimana sih. Ini by the way sebelum saya lakuin biar kalian tahu, ini saya pakai untuk mentargetkan upper back atau bagian tengah dari back saya yang bikin tebel ya. Nah, kira-kira tuh kayak gini. Ini gerakan paling dajal buat bahu samping. At least semua klien saya juga bilang hal yang sama. Dan pertama kali saya cobain setting ini itu rasanya wah sakit banget.
Jadi kita akan ngelakuin cable lateral raise behind the back dan kita buang ke samping. Nah, buang ke samping atau buang ke depan yang benar? Jawabannya adalah tergantung kalian. Selama kalian putar ini ke depan, menurut saya akan selalu membias bahu samping kalian. Jadi nggak terlalu jauh beda. Yang penting kalian harus perhatiin adalah mobilitas bahu kalian. Lebih nyaman di samping atau lebih nyaman di depan. Kalian harus coba-coba sendiri. Jadi setnya, yang pertama, itu kalian bisa naikin ketinggian kabelnya sampai setinggi hip lah ya, atau lebih rendah sedikit. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah biar ketika kita lagi raises, titik terberatnya itu ada di paling bawah sini. Di sini. Jadi kalau misalkan 90 derajat, itu titik paling beratnya ada di sini. Beda sama kalau kalian setting di bawah. Kalau kalian setting di paling bawah, 90 derajatnya berubah jadi di sini. Jadi nggak terlalu jauh beda sebenarnya sama dumbbell lateral raises kan. Apalagi kalian tambah dengan lean back gitu ke sini. Ini makin sama aja gitu loh. Jadi mending pakai dumbbell. Nah, ini akan sedikit berbeda. Settingnya kalau kalian ada dua kabel yang deket kayak gini, kalian bisa coba yang behind the back, kanan ambil kanan. Oke. Kiri ambil kiri, masuk ya. Nah, kita udah ready di posisi di sini gitu, starting position. Oke, kita bisa pause, lalu buang sejauh-jauhnya ke samping. Tahan dulu di sini, buang sejauh-jauhnya ke samping. Wah, gila. Sakit banget. Tadi kita udah ngelakuin cable lateral raise 2 set sampai benar-benar habis. Sekarang kita masuk ke arms, jadi ada bicep dan tricep. Masing-masing 2 set juga karena kita saving time ya. Tapi intensitasnya kita bikin sangat-sangat tinggi gitu, sangat sampai bisa dibilang gagal, sampai bilang gagal. Nah, jadi ini gerakan Bayesian curl yang saya biasa pakai untuk biceps. Jadi melatih biceps di posisi yang lengthen atau memanjang. Jadi kalian bisa untuk setting lagi-lagi di dekat hip ya, atau di bawah sedikit juga it's okay. Kalian bisa take step forward, buka tangan kalian kira-kira segini. Nah, ini juga akan sedikit challenging mungkin untuk teman-teman kalau kerasa di bahu, ya coba untuk pakai variasi lain, contohnya incline dumbbell curls dulu, karena ini pasti akan kena bahunya. Karena posisi kabel itu cukup jauh. Yang penting kalian stabilize aja si bagian bahunya, dan kita tinggal curl dari sini sambil make sure si sikunya nggak gitu banyak gerak ya. Jadi kira-kira kayak gini. Ya, jadi itu Bayesian curl, kalian bisa masukin seminggu sekali di pairing sama gerakan-gerakan lain, misalkan dumbbell curls biasa ataupun preacher curls, jadi profile resistance-nya beda. Karena ini rasanya akan sedikit beda dibanding sama dumbbell curls yang beratnya itu di shorten. Dan ini salah satu rahasia saya biar bicep saya bisa grow waktu itu adalah dengan pakai latihan yang beratnya itu di posisi bicepnya memanjang. Sekarang kita ke gerakan yang terakhir, tricep extensions. Jadi classic tricep extensions ini itu adalah gerakan yang menurut saya juga one of the top tier tricep movement. Jadi kan nggak usah pakai gerakan-gerakan yang aneh-aneh sebenarnya untuk gedein tricep sekalian, cuma perlu dengan tricep extension biasa aja. Nah, ada tips buat kalian, mungkin saya udah pernah sharing, turunin aja tinggi dari kabelnya ke deket kepala kalian. Tujuannya apa? Biar kalian nggak usah tarik dari atas, ntar capek gitu kan. Tapi kalau nggak bisa diturunin ya udah nggak masalah. Nah, kali ini saya akan pakai straight bar. Kenapa nggak pakai tali? Karena saya sudah menemukan bahwa posisi tangan saya itu lebih enak di posisi pronasi atau ketika telapak tangan tuh ngadep ke bawah. Jadi biasanya lebih nggak sakit dibanding misalkan posisinya itu kebalik seperti ini ataupun netral bahkan ya. Tapi sekali-sekali mungkin nanti saya akan ganti, jadi kita akan switching untuk gripnya mungkin 3 bulan sekali. Kebetulan yang kali ini saya pakai straight bar. Oke. Jadi beberapa tips untuk tricep extension ya, itu adalah kalian harus jaga siku kalian itu tetap ada pada tempatnya. Jadi jangan sampai banyak gerak. Karena ketika sikunya banyak gerak seperti ini, maka bisa jadi bahu belakang kalian nggak enak atau kerasa, bagian sayap kalian kerasa. Nah, kalau untuk saya tarik dan saya pasti jaga di bagian belakang sini. Ya.
Nah, kita tinggal ngelakuinnya dengan tempo yang proper dan pasti tricep kalian tuh udah cukup ngepump ya. Ya, jadi kira-kira gitu untuk latihan upper day 2 saya. Cukup singkat, 1 jaman ya, dan capek gitu. Makanya sorry banget teman-teman kalau saya ngomongnya sedikit gak jelas karena itu ngos, capek banget gitu. Kalian bisa coba contek latihan saya. Kalau mau nyontek, make sure kalian lakuinnya minimal sebulan. Jangan cuma sehari doang nyobain. Karena results-nya itu biasanya datang ketika kalian latihan secara berulang gitu ya. Jadi kalau kalian mau contek gerakan influencer, pengen ngetes, testing time-nya itu minimal 1-3 bulan. Jangan cuma seminggu gitu ya. Jadi kira-kira kayak gitu aja. Kalau menurut kalian video kayak gini itu menarik untuk kalian dan valuable, bisa coba komen di bawah. Mungkin saya akan buat lebih banyak lagi latihan saya gitu ya untuk saya spill gitu. By the way, saya Danik Senjaya. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.